Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan untuk topik proposal writing. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebaiknya menulis sebuah proposal maupun sebuah tesis dari mulai latar belakang, kerangka teori, research method, temuan, diskusi, dan simpulan. Ada beberapa hal yang saya ingin kalian highlight dari beberapa topik yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang, kerangka teori, dan metodologi penelitian. Jadi nanti silakan disimak dan diperhatikan dan kembali di cross check dengan apa yang sudah kalian tulis, apakah kira-kira informasi yang ingin saya sampaikan dan ada di bagian-bagian tersebut sudah tertulis atau belum. Baik, untuk mengulang kembali bahwa dalam proposal kalian nanti paling tidak ada 4 elemen yang perlu hadir. Yang pertama adalah topik yang kalian bahas atau judul. Jadi topik itu paling tidak bisa termanifestasikan dalam judul yang kalian buat, dan topik itu nanti akan juga berlanjut dibahas di latar belakang yang barangkali perlu untuk menghadirkan konteks, terutama yang kira-kira topiknya itu butuh informasi awal kepada pembaca tentang apa topik yang kalian sedang kaji. Misalnya yang terkait dengan penelitian yang di lapangan sehingga butuh konteks, seperti kajian bahasa Inggris di Indonesia tentang misalnya translanguaging, barangkali perlu memberitahu informasi lebih dulu bagaimana posisi bahasa Inggris di Indonesia, sehingga kalian nanti akan masuk kepada topik translanguaging di Indonesia. Selain itu juga ada topik yaitu tentang kerangka teori atau theoretical framework, di mana itu biasanya kalian tulis setelah latar belakang sebagai subbagian tersendiri dari proposal kalian. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa kerangka yang kalian tulis di proposal itu memiliki landasan filosofis dan memiliki teori atau pendekatan konseptual yang kira-kira akan membahas atau akan mengulas research question yang sudah kalian tentukan. Dan terakhir, paling tidak akan ada method. Biasanya diharapkan ada sistematika bagaimana topik itu akan dikaji, bagaimana data yang akan diambil, dan bagaimana data akan dianalisis. Baik, untuk latar belakang atau research background, perlu diperhatikan bahwa informasi di research background yang penting hadir paling tidak ada 3 ya. Yang pertama yaitu apa sebenarnya objektif yang ingin kalian dapatkan. Ini bisa saja kalian tulis dalam bentuk research questions atau bisa saja sudah berupa argumen dalam sebuah paragraf bahwa paper ini bertujuan untuk A, B, C, D. Jadi tujuan itu harus hadir di latar belakang kalian. Nah, nanti juga akan perlu menjustifikasi mengapa goals itu penting untuk dilakukan atau penting untuk diteliti. Nah, yang kedua yang juga penting hadir dalam latar belakang adalah apa yang sudah orang lain, tokoh lain lakukan, baik di belahan dunia yang lain maupun di bidang yang serupa tetapi tidak sama. Misalnya kalian akan mengkaji tentang tadi translanguaging di Indonesia, fokusnya kepada translanguaging dalam classroom. Nah, maka kalian perlu tahu apa yang orang lain sudah lakukan terkait translanguaging di classroom di luar Indonesia. Misalnya untuk konteks yang sama-sama EFL sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa asing, maka bisa lihat bagaimana translanguaging di classroom di Thailand, di Meksiko misalnya. Kemudian bagaimana translanguaging di ESL yang konteksnya second language,
Bagaimana kemudian translanguaging yang ada di in the single countries? Bagaimana kemudian translanguaging di Indonesia di konteks yang lain yang tidak sama dengan konteks yang kalian sedang lakukan? Maka informasi itu perlu hadir agar bisa mengetahui kira-kira bagaimana trend research yang sudah dilakukan di topik yang kalian pilih. Ini penting untuk nanti mengetahui kira-kira apa novelty atau gap yang ingin kalian usulkan. Sehingga di bagian lingkaran yang hijau ini, what do you want to offer adalah apa sebenarnya dari objektif yang sudah kalian kemukakan, dari relevant studies yang sudah kalian elaborasi di latar belakang, sebenarnya apa sih yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian offer. Misalnya kalian ingin melakukan itu karena apa? Nah, oleh karena itu, what do you want to offer itu sangat penting dengan melandasinya kepada penulisan previous studies yang relevan. Sehingga nanti akan bisa menunjukkan bahwa memang bidang ini yang kalian sedang tulis itu sangat penting untuk dilakukan. Dan ingat bahwa semuanya ini perlu ada justifikasi. Bagaimana kalian akan melakukan topik riset tersebut. Misalnya, kenapa topik tersebut layak atau penting dilakukan, mengapa harus di Indonesia, mengapa harus translanguaging, mengapa harus ESL konteks, mengapa harus di classroom, dan lain-lain itu, maka perlu dihadirkan argumentasi sehingga akan membuat apa yang sudah kalian tulis di latar belakang itu menjadi lebih kuat dan lebih solid. Nah, dari yang hijau ini sebenarnya nanti akan muncul kepada novelty yang biasanya diminta. Biasanya menjadi salah satu persyaratan untuk menjustifikasi bahwa this research is worth doing, bahwa topik ini memang layak dilakukan. Nah, terkait dengan gap atau novelty, sebenarnya kalian perlu kemudian menanyakan kembali apakah kira-kira gap itu hanya terbatas kepada perbedaan geografis dari topik yang kalian studikan, kalian kaji. Misalnya translanguaging di classroom konteks itu sudah dilakukan di konteksnya yang Korea, di Meksiko, atau di Thailand. Nah, kalian menganggap yang kalian lakukan sekarang sebagai sebuah novelty karena berbeda secara geografis misalnya. Atau ternyata translanguaging sudah dilakukan di konteks yang lain, tetapi objeknya berbeda. Mereka pada teacher, kamu pada student. Begitu pula misalnya yang lain sudah melakukan penelitian tentang speech act, tapi pada karya sastra, kepada karya pada speech misalnya. Kalian sekarang ganti kepada puisi atau lirik. Apakah itu menjadi sebuah gap? Apakah gap itu kemudian signifikan atau tidak? Maka saran saya sebenarnya gap itu yang tadi kalian lakukan terkait perbedaan secara geografis, perbedaan sub-objek, perbedaan method, perbedaan teori yang dilakukan, itu tidak salah, tetapi akan lebih penting lagi kalau kalian bisa mengemukakan apa kira-kira gap secara akademik atau intellectual gap. Jadi tidak hanya sebatas perbedaan wilayah, perbedaan objek kajian, atau perbedaan metode atau teori, tetapi kalian perlu kemukakan secara argumentatif yang dilandasi dengan landasan teoritis, apa kira-kira argumen yang perlu kalian kemukakan dari berbedanya secara geografis, dari perbedaan objek yang kalian lakukan, atau perbedaan metode yang kalian akan lakukan, yang nanti akan memiliki sumbangsih kepada bidang yang kalian teliti. Sehingga elaborasi argumen kepada pada bagian gap intelektual itu menjadi sangat penting untuk dipertahankan dan diperkuat. Sehingga tidak cukup dengan mengatakan ini berbeda karena objek yang ini belum dilakukan di sebelum-sebelumnya. Ini berbeda karena di Indonesia belum ada misalnya. Nah, itu bisa menjadi awalan, tetapi kalau bisa menambahkan apa argumentasi di balik itu, maka itu akan jauh lebih kuat nantinya. Baik, untuk bagian teori di kerangka teori yang biasa kita tulis di bagian kedua, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam memilih teori itu kalian perlu memberikan alasan teori mana yang kamu akan ambil, mengapa.
Misalnya dalam translanguaging menggunakan kerangkanya Liwey and Garcia, atau Speech Act menggunakan kerangkanya Brown and Levinson. Maka perlu menghadirkan kenapa kalian menggunakan teori itu untuk studi kalian yang sekarang. Yang kedua adalah perlu nanti diperhatikan apakah dari penggunaan teori tersebut sudah ada tokoh-tokoh yang mengkritisi teori tersebut, sehingga kalian perlu menghadirkan apa kira-kira kritik terhadap teori yang kalian gunakan. Kemudian kalian bisa lanjutkan dengan memberikan stand position atau argumen yang kira-kira mau kalian elaborasikan, baik karena kalian mendukung yang mengkritisi teorinya atau kalian yang mendukung teori yang kalian akan gunakan, sehingga kalian negate kepada kritik tersebut, atau berada di antara kedua-duanya. Sehingga dalam bab 2 atau kerangka teoritis yang kalian tulis itu tidak serta-merta hanya memindahkan teori yang ada di bukunya A ke tesis yang kalian tulis, tetapi ada academic dialogue, mengapa kalian menggunakan teori tersebut, kemudian apa kira-kira kritik yang sudah diberikan oleh tokoh lain kepada teori yang kalian gunakan. Yang terakhir menurut saya juga penting diperhatikan dalam menulis ini adalah bagaimana kalian menjustifikasi bahwa teori-teori yang kamu gunakan di sini itu nanti akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga perlu perhatikan apakah itu sudah fit atau belum. Nah, ini juga penting berkaitan dengan research questions atau objektif yang nanti akan berkelindan dengan bagian research method, sehingga apakah teori itu memang dapat membantu kalian menjawab atau memperoleh objektif yang sudah kalian desain. Nah, adapun di bagian research method, yang paling penting sebenarnya adalah alur yang nunut, alur yang cukup detail terkait bagaimana cara kalian menjawab research questions. Kalau misalnya memiliki 2 research question, maka perlu dijelaskan bagaimana research question pertama dijawab, research question kedua dijawab. Jadi bagaimana menjawab research question pertama dan research question yang kedua. Nah, secara lebih detail di bagian research method itu ada pertama desain penelitian. Misalnya kalian akan menggunakan desain kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mixed method kah, apakah itu case study, etnografi atau etnografi. Selain misalnya kalian diminta untuk memberikan paradigma penelitiannya, kalian bisa jelaskan mengapa memilih desain yang demikian. Apakah desain tersebut akan nanti cocok atau sesuai dengan data yang kalian peroleh misalnya, atau dengan paling tidak research question yang sudah kamu formulasikan. Maka itu menjadi sangat penting ya untuk diperhatikan. Jadi perlu alasan mengapa ini misalnya kualitatif, mengapa ini kuantitatif. Kenapa misalnya dengan kualitatif itu akan mampu menjawab research question kalian. Yang kedua terkait dengan research data, apakah data yang kamu ambil itu nanti akan sesuai dengan research question atau objektifnya. Nah, di bagian data collection, yang penting adalah bagaimana kalian nanti bisa menjelaskan tahap-tahapan proses dari pengambilan data, dari teknik pengambilan data, baik dengan teknik catat, teknik rekam, teknik baca catat, dan lain-lain. Maka perlu diperhatikan secara seksama bahwa data yang kalian peroleh sudah tepat, source-nya sudah benar, kemudian mengambil data sudah baik ya, sudah sesuai, sehingga nanti ketika masuk pada data analisis, kalian bisa menjelaskan bagaimana kalian mendeskripsikan datanya, mereduksi datanya, dan bagaimana proses kalian menganalisis data tersebut. Nah, jadi bagian research method ini dimintanya biasanya cukup sistematis, sehingga butuh kedetailan dan ketelitian bagaimana nanti antara research question dan research method itu bisa berkelindan, sehingga tujuannya research method sebagai kerangka untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian ajukan di latar belakang. Ada baiknya juga untuk meyakinkan pembaca dan membuat reviewer ataupun pembaca lebih mudah memahami apa yang ingin kalian lakukan, kalian simpulkan
tahapan-tahapan ini. Misalnya kalian sudah punya research question 1 atau 2 research questions, maka kalian bisa membuat tabel. Research question pertama, sumber datanya dan datanya akan berupa apa. Kemudian bagaimana teknik pengumpulan data untuk research question pertama. Bagaimana kemudian data analisisnya. Nah, begitu pula dengan research question nomor 2. Kalian bisa simpulkan demikian sehingga akan lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Nah, untuk research question, untuk research method, kalian bisa baca Podesva and Sharma untuk research method dan linguistics, atau punya Miles and Haberman and Saldana tahun 2014 tentang qualitative data analysis. Itu akan cukup membantu bagaimana nanti mengolah data dan mengikuti prosedur dalam data collection ataupun data analysis. Oke, untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari awal, sebenarnya yang paling penting nanti adalah pada latar belakang yang ingin kita ketahui sebagai pembaca, sebagai reviewer, atau sebagai pembaca umum adalah sebenarnya di background kamu apakah sudah ada topik yang kamu bahas, mengapa topik itu kamu ingin lakukan, kenapa kamu memilih topik itu, ada konteks nggak dari topik yang sudah kamu tulis, kemudian apakah kamu sudah mengutip beberapa studi yang relevan, apa yang mereka katakan tentang bidang ini yang kamu kutip, kemudian misalnya mengapa kamu masih mau untuk melakukan studi bidang ini. Apakah ada gap yang kalian isi? Kalau ada, gap yang mana? Apakah hanya lokus? Apakah hanya data? Apakah hanya secara geografis? Atau pada intellectual gap? Kalau ada, apakah itu signifikan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian letakkan sebagai panduan untuk menulis di bagian latar belakang. Begitu pula di bagian kerangka teoritis. Jadi apakah atau mengapa teori yang kamu kutip di bab 2 itu menurut kamu itu relevan kepada studi kalian. Kemudian bagaimana kalian berargumentasi bahwa teori-teori itu yang kamu gunakan misalnya itu dapat membantu kalian menganalisis data yang sesuai dengan research question yang sudah ditulis. Apakah ada kritik terhadap teori yang kamu tulis? Kalau ada, bagaimana? Apa stand kalian? Di bagian research method yang ingin diketahui adalah bagaimana kalian menjawab research question kalian, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian bagaimana data itu dianalisis dan dikumpulkan. Kemudian kalian bisa membuat tabel seperti tadi yang saya sarankan. Di bagian temuan, nanti kalau misalnya kalian sudah masuk kepada penulisan total dari tesis, paling tidak di temuan dan perlu kamu perhatikan adalah apa temuan kalian berdasarkan research questions dan teknik di research method. Apa yang kira-kira paling signifikan dari yang kamu temukan? Apakah temuan tersebut itu korespon kepada research question yang sudah kalian buat? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan di bagian discussion, kamu perlu bertanya kepada diri kalian sendiri, apakah kamu sudah mendiskusikan temuan kalian? Jadi tidak hanya memaparkan, tapi juga sudah mendiskusikannya. Apakah dalam proses pendiskusian tadi kamu sudah menggunakan juga insight dari beberapa existing literature atau relevant studies untuk mendiskusikan temuan kalian? Kalau iya, kira-kira di mana posisi kalian berdasarkan temuan dan existing literature? Apakah itu memberikan signifikansi di bagian apanya, atau memberikan counter argumen, atau mendukung argumen yang sudah ada, atau menolak? Itu perlu kamu hadirkan di bagian diskusi. Nah, saya kira demikian yang perlu diperhatikan untuk penulisan proposal maupun penulisan tesis, sehingga nanti ketika menulis ada guidelines yang perlu kamu perhatikan sehingga tidak terlalu banyak revisi atau informasi yang kira-kira tidak cukup relevan dengan apa yang ditulis. Kalau ada pertanyaan bisa kalian drop di kolom komen. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.